Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Febianti. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran geografi. Dalam video ini, kita akan membahas dua hal utama, yaitu 1. Pendahuluan mengenai mata kuliah, evaluasi dan pembelajaran. 2. Serta manfaat, tujuan, dan prinsip dari evaluasi pembelajaran. Yuk, kita mulai penjelasannya. Mata kuliah ini akan memberikan gambaran nyata kepada kalian tentang bagaimana proses penilaian dilakukan dalam pembelajaran. Kita akan belajar bersama mengenai prosedur, tata cara penilaian, dan juga konsep-konsep penting dalam evaluasi, baik dari segi proses maupun hasil belajar. Kalian juga akan belajar menyusun alat ukur atau instrumen evaluasi dalam pembelajaran geografi, melakukan kalibrasi, serta memahami cara menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar. Seluruh pembelajaran ini dirancang dalam pendekatan project-based learning, di mana kalian akan terlibat secara aktif dalam proyek-proyek nyata yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, penting untuk kalian pahami beberapa peraturan atau tata tertib perkuliahan berikut ini. 1. Mahasiswa wajib hadir minimal 80% dari total pertemuan, baik tatap muka maupun daring, sesuai aturan akademik universitas. 2. Setiap mahasiswa diharapkan aktif dan partisipatif, baik dalam perkuliahan luring maupun daring. 3. Tepat waktu saat hadir di kelas, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 4. Jika berhalangan hadir secara daring, harap memberikan pemberitahuan kepada penanggung jawab, kelas atau dosen. 5. Perkuliahan daring akan menggunakan berbagai platform seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, dan Microsoft Teams. 6. Saat ingin berbicara, bertanya, menjawab, atau meninggalkan kelas maya, mohon untuk mengangkat tangan, raise hand, sebagai bentuk izin. 7. Selalu menjaga sikap saling menghargai, tidak membuat kegaduhan atau gangguan dalam kelas. 8. Hindari percakapan pribadi dalam chat yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. 9. Tidak diperkenankan melakukan plagiarisme atau bentuk pelanggaran norma lainnya dalam tugas individu maupun kelompok. 10. Tugas harus dikumpulkan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang diberikan. Untuk mendukung proses pembelajaran ini, berikut adalah beberapa buku dan referensi utama yang akan digunakan. 1. Ana Sudijono, Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan. 2. Profesor Dr. Ede Purwanto, MPD, Evaluasi Proses dan Hasil dalam Pembelajaran, Penerbit Ombak, Malang, 2014. 3. Serta jurnal-jurnal ilmiah terkini yang relevan dalam bidang pendidikan dan geografi. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat, tujuan, dan prinsip dari evaluasi pembelajaran. 1. Manfaat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki banyak manfaat, baik bagi guru maupun siswa. Beberapa manfaat utamanya antara lain, membantu guru dalam mengetahui sejauh mana materi sudah dipahami oleh siswa, sebagai umpan balik untuk memperbaiki strategi mengajar agar lebih efektif. Mendorong siswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Mengetahui perkembangan belajar siswa, baik dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat, tujuan, dan prinsip dari evaluasi pembelajaran. 1. Manfaat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki banyak manfaat, baik bagi guru maupun siswa. Beberapa manfaat utamanya antara lain, membantu guru dalam mengetahui sejauh mana materi sudah dipahami oleh siswa, sebagai umpan balik untuk memperbaiki strategi mengajar agar lebih efektif. Mendorong siswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Mengetahui perkembangan belajar siswa, baik dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. R. Tujuan evaluasi. Pembelajaran evaluasi dilakukan bukan hanya untuk memberikan nilai, tetapi juga memiliki beberapa tujuan utama, seperti mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan, menilai efektivitas metode dan media pembelajaran yang digunakan,
membantu pengambilan keputusan, seperti remedial, pengayaan, atau pengembangan kurikulum, mendorong peningkatan kualitas proses pembelajaran, baik dari sisi guru maupun siswa. Prinsip evaluasi. Pembelajaran agar evaluasi berjalan dengan baik dan adil, ada beberapa prinsip penting yang harus diterapkan. Objektivitas, artinya penilaian harus berdasarkan data dan tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Kebermaknaan, hasil evaluasi harus bermanfaat dan relevan bagi proses pembelajaran. Keterpaduan, evaluasi harus menjadi bagian dari keseluruhan proses belajar, bukan kegiatan yang berdiri sendiri. Keadilan, setiap siswa harus mendapat kesempatan yang sama dalam proses penilaian. Kontinuitas, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di akhir pembelajaran. Komprehensif, mencakup semua aspek kemampuan siswa, bukan hanya dari sisi akademik. Demikian penjelasan mengenai pendahuluan mata kuliah, evaluasi dan pembelajaran, peraturan perkuliahan, serta manfaat, tujuan, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kalian dalam mengikuti mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat belajar dan selamat menjalani perkuliahan dengan penuh semangat.